Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi pelaku kasus penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi menangkap pelaku penghinaan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Pelaku dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Penangkapan pelaku setelah adanya bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa 3 saksi. Pelaku penghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada Wakil Presiden beserta keluarga atas postingannya di media sosial. Saya mohon maaf kepada Pak Kiai tentang yang telah saya lakukan. Saya silap. Saya berharap kepada Kiai mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Pak, bagian mana sih Pak yang Bapak merasa sakit hati Pak? Pernyataan Pak Kiai Ma'ruf Amin yang di YouTube itu yang bagian mana sih Pak? Tidak ada sakit hati. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyatakan pelaku diperiksa untuk mengetahui motif unggahan pelaku di media sosial. Dibawa ke Bareskrim dan malam ini juga dilanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui lebih detail motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Masih terlapor ya Pak? Saat ini masih terlapor, tentunya pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan secara kontinu untuk menentukan statusnya nanti. Sebelum ditangkap polisi, pelaku mengunggah kolase Ma'ruf Amin dengan bintang film dewasa asal Jepang. Atas perbuatannya, Sulaiman Marpaung dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pelaksana tugas dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal terkait anggota yang merupakan Ketua MUI Kecamatan Seitualang Raso mengunggah hinaan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam rapat internal, pengurus MUI Kota Tanjung Balai mengambil sikap merekomendasikan pemberhentian atau menonaktifkan Sulaiman Marpaung sebagai Ketua MUI Kecamatan Seitualang Raso. Pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan, artinya mengambil sikap pemberhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Seitualang Raso, namun kiranya menunggu ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI. Kami kira gitu aja Pak. Sebelumnya pada Jumat 25 September lalu, Sulaiman Marpaung melalui akun media sosial mengunggah foto Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan narasi yang tak pantas yang disandingkan dengan aktor film dewasa Jepang. Atas kasus ini, Sulaiman Marpaung dilaporkan Gerakan Pemuda Ansor ke Mapolres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Udil Amri, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur kawasan Jabodetabek sejak pagi menyebabkan banjir setinggi 40 cm di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat berusaha menerobos genangan. Hujan yang mengguyur kota Tangerang Selatan, Banten sejak pagi hingga siang hari menyebabkan ruas jalan di Ceger, Pondok Aren setinggi 40 cm. Buruknya drainase di sisi kanan dan kiri jalan menjadi penyebab jalan raya Ceger kawasan langganan banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat berusaha menerobos genangan. Dari arah mana mau Pak? Arah Bayuran. Emang di sini sering banjir ya? Sering banjir sini? Sering Pak. Terus motor bawa tadi mogok. Emang di sini jalannya sering banjir gitu ya? Sering mogok juga di sini ya? Warga berharap drainase di sepanjang Ceger Raya diperbaiki secara berkala agar tidak menjadi langganan banjir di musim hujan. Banjir menyebabkan arus lalu lintas dari Pondok Aren menuju Bintaro macet panjang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dua paslon Pilkada Medan terbukti langgar protokol kesehatan saat kampanye tatap muka. Bawaslu Kota Medan memberikan peringatan tertulis dan akan memberi sanksi pelarangan kampanye jika kembali melanggar.
Sepekan kampanye Pilkada Medan berjalan, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menemukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye oleh kedua pasangan calon. Setelah menggelar rapat pleno, Bawaslu Medan memberikan peringatan tertulis kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman serta Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Bawaslu mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Peringatan tertulis terhadap kedua paslon yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Dan ke depan kita berharap kepada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk dapat menjaga ataupun mentaati peraturan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi ini. Jika pasangan calon kembali melanggar protokol kesehatan saat kampanye, setelah mendapatkan peringatan tertulis, Bawaslu akan memberikan teguran hingga sanksi pelarangan kampanye selama 3 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pasangan Bajo konsisten berkampanye dari pintu ke pintu sambil mempersiapkan diri untuk tampil di debat Pilkada Surakarta. Sementara Gibran yang mengandalkan virtual box akan menambah jumlah alat belusukan online tersebut. Pasangan nomor urut 2 Pilkada Surakarta, Bagio Wahyono Efek Suparjo, konsisten berkampanye dari pintu ke pintu untuk menjaring dukungan warga Solo. Kampanye ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan yang bisa melanggar protokol kesehatan. Selain itu, pasangan Bajo juga intensif berlatih simulasi debat dengan tim sukses. Bukan berlatar belakang politisi, pasangan penjahit dan ketua RW ini terus berlatih agar tampil baik saat debat dengan rivalnya. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka serta Teguh Prakosa tetap mengandalkan kampanye secara online agar tak melanggar protokol kesehatan. Gibran bahkan berencana menambah perangkat kotak virtual yang biasa dipakainya belusukan online. Saat ini kotak virtual baru digunakan Gibran saja, sehingga alat akan ditambah agar Teguh Prakosa bisa juga memakainya. Kotak virtual yang dibawa tim kampanye ke kampung-kampung membuat Gibran bisa berkomunikasi dengan warga tanpa bertemu langsung. Warga juga bisa menyampaikan aspirasi kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tidak puas dengan pembagian kios, sejumlah pedagang pasar Jeneponto histeris. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.